mengusir dari negara. Di situ baca nggak? Karena mengkhianati kan? Mengkhianati siapa? Ya Bapak Yahweh. Nah, kita tidak bisa membahas ini. Ini konflik di sana, ada yang bilang konflik wilayah, ada yang bilang konflik agama. Tapi kakak manusia ini siapa yang menciptakan? Tanah itu tanah siapa? Kalau Tuhan bilang itu tanah buat orang Indonesia, ya orang Indonesia bagaimana? Nah, ini masalah itu ya. Masalah yang terjadi di sana sudah proxy war, ditambah lagi konflik ya sesama bangsa Palestina sama ya sesama bangsa Palestina aja konflik kok. Sesama bangsa Israel juga konflik. Lihat Yahudi juga nuntut kan? Maki-maki dia. Bubarkan aja pemerintahan Israel. Tapi Yahudi yang mana ini? Bingung juga saya. Nah, di samping proxy war ditambah namanya konflik among the people by proxy. Jadi di sana memang multi kompleks lah, multidimensi. Kalau kita sekarang ini nggak ada proxy war. Siapa yang punya kepentingan di belakang kita? Karena kita katanya non-blok, tidak blok timur, tidak blok barat. Bebas dan aktif. Jadi kita nggak ada, kan tidak pernah kita minta pertolongan. Tetapi kalau sudah kepepet, minta tolong juga. Ya sama dulu. Ya kepentingan kita perang apa? Perang Trikora. Ada kepentingan negara lain di sana, tapi ada kepentingan Rusia juga. Kenapa Rusia memberikan senjatanya semua? Lihat tahun 63, 65, semua senjata tentara nasional Indonesia datangnya dari Rusia. Mulai pesawat tempur, kapal perangnya, termasuk meriam-meriamnya, semua dari Rusia. Nah itu. Nah tolong dibawa. Ketika kita konflik sama negara komunis, Amerika di belakang kita, senjatanya M16, F-16, semua Hercules. Dari Amerika. Nah kita katanya non-blok, bebas aktif. Tapi ketika kepepet, kita belum mandiri. Makanya kita belum merdeka dan belum berdaulat. Bersatu aja belum. Tambah lagi situasi sekarang ini, makin gak karuan-karuan bangsa ini, terpecah-pecah. Mindsetnya udah terpecah. Hati-hati, ini yang saya bisa jawab. Tolong ya, besok saya tayangkan. Ini soalnya saya harus ngambil kamus militer ini. Tapi kalau bisa cari kamus militer, what does it mean about proxy war? Jadi jangan kita dibikin konflik. Oh, Gatot nyampaikan proxy war, dia salah. Kapan dia jadi guru militer? Kapan dia belajar militer? Hati-hati loh, di Indonesia ini banyak jenderal yang bernasib baik. Tapi belum tentu berkualitas baik. Buktikan apa karya dia. Makanya dia juga salah memberikan itu sebagai seorang panglima tanpa dicek dulu. Harusnya, hari ini apa? Semua kita berperang gara-gara terminologi yang salah. Ya. Itu bukunya pun saya simpan. Aduh, gimana ya adik-adik saya ini? Kok menyampaikan definisi tidak membahas dulu? Sekarang saya tanya, di Indonesia ini terjadi proxy war atau konflik among the people by proxy? Nah, proksinya ini disebabkan oleh apa? Bisa gara-gara suku, bisa gara-gara... Pokoknya SARA itulah yang dijadikan konflik kita. Nah, tetapi sekarang pertanyaan, tadi ada Cina mengeluarkan aturan. Siapa turunan Cina yang memerlukan visa khusus? Sudah dikeluarkan. Mereka udah berarti apa? Ada tanda-tanda. Jangan-jangan chaos. Bacalah tadi di apa? Di mana di berita kalau nggak salah. Ya. Nah, ini yang begini-begini ini kita udah perang. Nah, Bu Munik, ya, kita ini bukan perang informasi, tapi peperangan informasi. Information warfare. Tolong dibedakan. Information warfare. Kalau perang informasi definisinya, tapi pelaksanaannya information warfare. Ya, guerrilla warfare, peperangan. Nah, yang begini-begini supaya kita tidak terjebak di dalam terminologi. Maaf ya Bu ya, saya bukan menggurui, tapi itu definisinya. Oke, ya, terima kasih Pak Jenderal. Oke, kalau namanya peperangan informasi, kita nggak bisa membatasi, tergantung kekuatan teknologi kita. Teknologi apa yang digunakan? Ya teknologi peperangan informasi. Ya OAK itu propaganda-propaganda, itulah namanya peperangan informasi, menyampaikan kebohongan terus-menerus. Akhirnya kebohongan itu menjadi kebenaran. Nah, kita nanti kalau bisa kita sampaikan ini data-datanya. Kita boleh minta lah, bukan hanya dari Bu Monik, siapa saja lah, orang Israel, Pak Ramsi kemarin kita kupas semua. Tapi bicaranya kebenaran, jangan OAK. Karena menghadapi OAK harus kebenaran. Makanya kalau ada TV, dia sudah berat sebelah, itu TV harusnya dia yang harus ditutup. Yang namanya public media tidak boleh bohong.
Ya, public media tidak boleh bohong. Contoh ini saya beritahu. Ada doktrin public media, ya, humas. Kalau seorang TNI mati umpamanya atau 10 mati lah di Papua, kita nggak boleh bilang 11, nggak boleh bilang 12. Jadi prinsipnya public media itu tidak boleh bohong. Ketika dia bohong sudah sekali lancung ke ujian seumur hidup orang nggak percaya. Itu filosofinya, itu prinsipnya, hukum yang harus ditaati. Tapi kalau peperangan informasi, boleh tipu muslihat boleh. Norman Schwarzkopf kan juga begitu, menipu dia. Ya, pendaratan Normandy, Eisenhower, menipu nggak dia? Kami nanti akan mendarat di sana, padahal dia tidak mendarat di sana. Sama juga, baca aja lah, waktu kasus aneksasi Kuwait, bagaimana Norman Schwarzkopf memimpin pasukannya. Kan dia ditanya wartawan, oh nanti begini, tahu-tahu dia mendarat tidak di situ. Itu boleh, sudah perang. Karena kalau sudah dinyatakan perang, Anda boleh menggunakan apa saja, doktrin apa saja. Kecuali hati-hati, jangan melanggar HAM. Orang yang sudah ditangkap ya jangan disiksa. Perlakukan seperti tawanan perang. Itu ada doktrinnya. Tapi prinsipnya, kill or to be killed. Itulah doktrin. Ya, lu jual, gua beli. Tanyalah doktrin Cina. Kami tidak akan memulai. Nah, hati-hati loh, kata-kata itu kami tidak akan memulai. Nah, yang begini harus diwaspadai. Amerika lain lagi doktrinnya. Pertahanan disusun secara mendalam di luar kontinental. Ya, namanya mereka itu CONUS. Di luar kontinental United States of America. Makanya pasukannya sekarang sudah ada di garis depan nggak? Ada di tengah laut, kapal induknya. Selalu standby, ada di Guam, ada di Taiwan, ada di Korea, ada di Okinawa. Dia sudah ada pasukan terdepannya karena Sun Tzu yang mengajarkan, tapi bukan Sun Tzu juga demikian. Siapa yang lebih dulu menguasai garis depan, maka dialah yang akan lebih dulu menang pertempuran. Makanya mereka sudah asik dengan mendeploy semua pasukannya di garis depan. Kalau Indonesia kan defense terus, defense aktif. Ya, tidak agresor, tidak mau disebut agresor. Itulah kita. Kalau Israel dia nggak peduli ya. Karena doktrin dia beda. Ingat nggak kata Buconi? Kalau kami dicubit, kami jadi anjing gila. Nah itu tadi yang dibilang dinosaurus oleh Pak Laksamana Ponto tadi. Ya, itu terminologi baru juga itu sama kawan saya itu. Ya, ini sebelum lanjut dulu Pak Jenderal, di pengumuman teman-teman yang di live YouTube, tolong bantu viralkan karena YouTube Joseph Paulusang di strike karena tayangan ini ya, dan kita pindah ke YouTube Hagios Eropa. Ya, kita pindah ke YouTube Hagios Eropa, YouTube Joseph Paulusang kena strike. Kayaknya dari tadi kita nggak ada ya bicara-bicara yang gubrak-gubrak terlalu, ini belum panas ini. Tapi nampaknya ada dari Menkominfo atau something gitu yang bisa mengintervensi. Nampaknya yaitu tadi Pak Laksana Ponto tadi ya, makanya saya yakin sekali ada penggiringan opini dari pemerintah untuk meniadakan informasi tentang Israel. Saya sangat yakin sekali dari pemerintah Indonesia atau ada orang di dalam pemerintahan Indonesia yang punya kuasa untuk menghilangkan informasi yang benar tentang Israel dan menggiring media untuk melakukan pembodohan kepada publik. Itulah sebabnya dari YouTube saya tiba-tiba di strike. Dari tadi kita nggak ada ngomong hal-hal yang tidak baik. Semua kita hanya menyampaikan, bahkan judulnya pun tadi kita cukup bagus, media Indonesia berdusta tentang Israel. Nah, dan nampaknya benar-benar ketika kita sedang mau cerita yang benar, lalu langsung di strike. Ini nggak mungkin bisa. Saya tahu sekali bahwa yang kita tayangkan tadi tidak melanggar aturan di YouTube. Nah, kebetulan YouTube CPZ itu dulu saya buatnya waktu di Indonesia. Kalau yang Hagios Eropa ini saya buat di Eropa. Ya, jadi memang ada sesuatu yang salah yang saya yakini. Ini pasti ada yang salah, something wrong di atas sana itu ya. Silakan Pak Laksamana Ponto untuk menanggapi pertanyaannya Pak Gajah Mada tadi mengenai proxy war-nya Iran dengan Amerika tadi. Harus dinyalakan dulu ini ya. Tadi jelas itu dari Pak teman saya Pak Tobing itu. Jadi kalau kita diserang sama Malaysia seperti begitu,
ya akan sama seperti kata Netanyahu tadi. Sudah pasti itu. Kasus Ambalat saja sudah seperti itu, kita sudah panas. Ambalat itu masih ya tidak separah Hamas menyerang Israel. Kita sudah panas seperti begitu. Apalagi kalau itu. Pasti serupalah dengan Netanyahu. Itu akan sama. Kalau si proksi saya kira tadi dari teman saya Tobing, Jenderal Tobing sudah jelas. Lalu kemudian untuk Indonesia, memang begini, karena Indonesia ini sudah terlanjur menyatakan bahwa Israel itu adalah penjajah, sehingga semua politikus harus sama dengan itu. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan voting, dapat suara nanti, apakah nanti untuk tahun 2024, apakah mau jadi anggota DPR, mau jadi apa saja. Sehingga dia harus menjadi populer di tengah masyarakat. Nah, populernya masyarakat sekarang itu adalah Israel nggak benar. Kan itu. Jadi apapun, dan para pejabat ini mereka berlindung di bawah Undang-Undang Dasar bahwa sesungguhnya penjajahan harus dihapuskan. Makanya saya bilang, jangan salah, ini bukan penjajahan. Yang ada itu adalah perebutan wilayah. Kalau bilang, tapi kita selalu mendengungkan penjajahan. Nah, kenapa memang ini? Ya karena untuk mendapatkan popularitas di masyarakat supaya memilih beliau, kan memilih mereka. Pak Mahfud sebagai ketua partai baru sudah sangat jelas dia ingin dapat dukungan sebanyak-banyaknya. Nah, dengan adanya kasus Israel Palestina yang selalu berulang, ya mereka ikut arus mencari keuntungan sendiri dengan meneruskan ketidaktahuan kita tentang Israel, ketidaktahuan masyarakat Indonesia tentang Israel, itu digunakan terus. Sehingga mereka merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar dan didukung oleh rakyat. Kan terus-menerus. Itu. Dan dipakai lagi sebagai legitimasinya bahwa kita berhutang budi kepada Palestina. Sehingga kita harus membalas budi. Padahal sebenarnya kalau saya melihat itu lebih banyak untuk keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi ini merugikan semua justru posisi negara. Jadi kalau sudah politikus yang bicara sudah susah, itu tidak bisa dipegang itu bahwa itu untuk negara, itu untuk diri pribadi, gitu Pak. Setuju. Nampaknya begitu ya. Jadi apa yang kita khawatirkan memang yang kami rakyat jelata. Kebetulan di sini kita semua rakyat jelata semua, dan kita sama-sama teriak karena kita merasa ada yang nggak beres. Sehingga kita teriak sama-sama dan kita memang berniat untuk kembali ke Pancasila, di mana seharusnya di dalam Pancasila ini kita tidak memihak baik itu Palestina atau Israel. Kita hanya menyajikan informasi dan kita memberikan perdamaian harusnya, bukan memihak. Tapi nampaknya kali ini Indonesia sudah kelewat batas ya. Bukannya Gini, Pak. memberikan perdamaian tapi memihak. Karena gini Pak, ada sesuatu yang kita langgar, yang sudah dibuat oleh para founding fathers kita. Kita diajar dulu bahwa kalau ada pemilihan itu berdasarkan musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat sudah pasti orang-orang seperti Jenderal Tobing inilah yang dipilih, sudah dikenal. Tapi kita rubah jadi one man one vote. Kalau jadi one man one vote ya seperti sekarang ini, butuh dukungan sebanyak-banyaknya. Jadi sepanjang sistem kita masih one man one vote, jangan diharapkan itu akan membela rakyat, itu akan membela pribadi. Begitu, Pak. Makin jelas ya. Semakin jelas. Itu. Jadi isu Israel ini termasuk salah satu untuk penggiringan ke 2024 betul. Ya. Iya, betul. Untuk masing-masing pribadi. Mau anggota DPR kek, mau apa, sama. Oke. Itu. Oke, ini kita masuk ke Opung JJ, lalu ini Pita Maluku, lalu ini ya ke
Oke, Opung JJ dulu, lalu Beta Maluku langsung supaya jangan skip waktu. Oke, Opung JJ langsung. Dan sekali lagi teman-teman mohon di subscribe Hagios Eropa dan di like, di subscribe dan di like karena seminggu ini kita akan live di Hagios Eropa. Ya, mohon teman-teman subscribe, like serta diviralkan, bantu kita pindah ke Hagios Eropa. Saya sedang siapkan satu YouTube lagi supaya kita tahu bagaimana getolnya para ini ya orang-orang khilafah ini untuk melakukan pengiringan dan berusaha membungkam semua informasi. Tapi saya harap Hagios Eropa ini cukup sakti akunnya karena akun Eropa ya. Oke, silakan Opung JJ. Oh ya, sorry. Ya, bisa di-unmute sekarang. Shalom. Shalom, Opung. Oh, Selamat malam Pak Jenderal Tobing dan Pak Laksamana Ponto. malam Pak. Ya, saya kira penjelasan Pak Ponto, penjelasan Pak Tobing, Teteh Koni, Mbak Monik yang selama ini sudah terstruktur, konstruktif, ya, sangat independen dan cukup fair lah bagi mereka yang punya logika waras. Kalaupun akhirnya Ade Armando kehilangan logika, ya sudah, di skip aja. Akhirnya Akan berhenti tetapi- berpikir ya di Armando sama Denny Siregar ya. Iya. Akan tetapi ketika kita membahas isu pertikaian Israel dengan Hamas ya, bukan Palestina, seperti saat ini, maka kita akan menerima konsekuensi sosial. Berduyun-duyun menghujat kita sebagai anti Palestina, dalam kurung Hamas. Ya, dan pembela Israel yang tidak merasakan penderitaan di jalur Gaza. Bahkan baru saja kita di take Nah, down kan. itu yang dipakai. Ya, itu yang dipakai gitu. Nah, jadi perspektif bersikukuh dengan makin abadi ini, ya, perspektif bersikukuh sebagai prinsip keyakinan yang mendogma, rangka berpikir fanatisme sempit, isu seolah-olah beridentitas kemanusiaan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, Nilai-nilai, ya. ya, seandainya kecerdasan intelektual masih tersisa di bangsa ini, dan logika berhikmat tersedia, mungkin hati jujur ya akan terdorong melihat perspektif yang berbeda dibandingkan saat kita sok nyao tehideng kata orang Sunda. Bahwa di sana ada akar masalah bahkan nilai-nilai mendasar yang sedang berkembang akhir-akhir ini dan kita sendiri tidak mengetahui persis dan jelas. Padahal Teteh Koni, Mbak Monik, tadi juga Laksamana Ponto sudah menjelaskan, bahkan kemarin di TV One, TV Kadrun, ya sudah jelas. Ini sebenarnya persoalan hati lah untuk yang betul yang saya bilang selama ini ramalan saya itu 2024 itu betul. Beberapa pertemuan yang kemarin juga saya sudah sampaikan itu gitu. Nah jadi mungkin ya saya hanya mengapresiasi lah upaya Mbak Monik jangan berhenti mencari berita dan mencari fakta yang jujur, akurat dan dapat dipercaya di kawasan Timur Tengah. Ya, supaya fakta-fakta sejarah dan arkeologinya itu di mata dunia memperkuat pengakuan dunia internasional gitu ya. Nggak usah takut. Pasti Tuhan akan memberkati lah. Cuman pertanyaan mungkin ini kepada Pak Tobing ya atau Pak Ponto. Ya kalau melihat seperti sekarang ini kan yang ngomong ini kan sekarang apa ya? Mungkin kadrun kali ya. Mungkin juga kelompok-kelompok tertentu. Atau politisi-politisi yang bermain bermain di belakang layar gitu. Cuman saya bingung nih sebagai rakyat jelata gitu ya. Kalau Pak Tobing tadi bilang pengambilan keputusan untuk menyatakan kebijakan politik luar negeri, ya, apa kira-kira pasca kejahatan senjata ini yang mau dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kira-kira isu geopolitik apa lagi yang akan menjadi terminologi di negara ini gitu? Itu aja mungkin pertanyaan dari saya, Pak Tulang Jenderal sama Pak Ponto. Lanjut, Beta Maluku. Selamat malam. Beta Maluku. Silakan di-unmute. Selamat malam. Selamat malam Pak Jenderal, Pak Paul, Pak Laksamana. Dengar ya? Ya. Ya. Saya mau bilang gini, Pak. Indonesia ini lupa diri.
bahkan tak tahu diri lah ya. Dalam hal ini penguasa dan para elit politisi. Sok-sokan mau bela Palestina, di baliknya Hamas. Sok-sokan. Dengan mengaku bahwa negara Palestina pendukung kemerdekaan Indonesia. Ya toh? 1.000 Palestina pun mendukung Indonesia, nggak akan merdeka Indonesia saat itu kalau Amerika nggak kasih lampu hijau. Ini semuanya Amerika, Pak. Mesir, India, Palestina, Afghanistan, Australia, kalau bukan Amerika nggak akan merdeka Indonesia. Kalau Pak Jenderal Palaksmana ingat sejarah, Inggris mau masuk lagi, Belanda mau masuk lagi, Amerika yang bilang stop, no, keluar. Ya kan, biarkan Indonesia merdeka. Artinya Amerika, bukan Palestina, ya kan. Walaupun mereka mau ngomong kebohongan seperti itu pun, tanpa sadar mereka membuka topeng kebohongannya sendiri. Kenapa? Loh, Palestina apa? Emang negara tahun itu bisa mendukung Indonesia? Berarti dengan begitu kan dia menunjukkan dia mendukung kan? Dia negara karena dia bisa mendukung. Dia bukan kelompok komunitas kecil, berarti dia negara. Nah, info-info kebohongan menyatakan Palestina dijajah itu kebohongan yang biadab. Mereka lupa teknologi informasi udah begitu luas. Itu satu. Kemudian saya ingin menilai sedikit politisi khilafah nih, termasuk PKS segala macam dah, kru-krunya radikal Muslim di sana. Mereka ini denial, refuse to accept the reality-nya, gitu. Faktanya mereka tolak, ya kan? Bahwa yang memulai perang itu adalah Hamas. Ya toh, Hamas sendiri dengan Fatah berseteru. Tapi kenapa kita terjebak? Apalagi dengan si Retno bicara ini mau aja startup kompetisi. Mencari apa? Mau cari panggung? Nggak usah tengil deh, ngurus dalam negeri. Kan taruh di dalam kursi sini di bawah ini. Juga. Di sini ini sesuai dengan kompetisinya pindah kemari. Awalnya ada yang bicara saya nggak bisa di mute. Tobing itu. Ya, lanjut. Ya. Jadi lupa saya mau bicara apa tadi. Udahlah, Retno jangan tengil lah. Kalau bicara proxy war, kita apa yang diuntungkan dengan bicara Palestina bela Hamas, gitu? Kita mau banggain apa angkatan perang kita? Pak Jenderal Palaksmana tahu kok. Kita punya persenjataan udah out of date, old fashion udah tertinggal. Mau adu apa? Kelar. Lawan Cina aja ibaratnya maaf ya, dikentutin aja kita berantakan dari segi kemampuan angkatan perang mereka. Gitu. Untung ada Amerika, ada Darwin itu angkatan base-nya udah siap membantu Indonesia kalau ada apa-apa. Gitu. Jadi jangan tengil kita ikut-ikutan yang bukan bagian urusan kita. Lebih bagus bangun negeri kita, hajar koruptor, sejahterakan masyarakat. Itu aja, nggak usah ikut-ikutan. Apalagi kita mau balik ke sejarah. Apa itu sih Yerusalem? Siapa itu Raja Daud, Raja Sulaiman? Balik ke situ gitu loh. Itu mereka bangsa Israel. Ngapain kita bela Arab yang nggak ada urusannya? Sehingga gampang kita dibodohi karena apa? Digeser masyarakat kita dengan isu-isu agama. Coba kalau dibuka beneran. Malah ditinggalin itu agama. Kalau kebenaran itu adalah kebenaran. Fakta itu fakta. Buktinya ada semua. Jadi mereka mau bikin isu agama, malah mereka menampar mukanya sendiri dengan kotoran. Udahlah, stop berpolitik agama di Indonesia. Ideologi Pancasila itu udah paling benar. Kalau mau eksis tetap Indonesianya. Kalau mau tetap eksis. Kalau nggak kita pecah. Ya toh? Kemarin Pak Jenderal beberapa hari lalu bilang, kalau masih khilafah, Batak merdeka. Jangan begitu Pak. Saya aja orang Maluku Pak. Masih berjuang untuk Pancasila. Kalau begini ya saya dukung lah RMS kalian. Kenapa harus takut? You know? Karena nggak mungkin kita dijadikan satu sementara iman kita berbeda. Nggak mungkin. Kita dipaksakan untuk ngikutin syariah berlawanan dengan keyakinan kebenaran yang kita yakini. Nggak mungkin akan bersatu. Udah benar ideologi Pancasila. Saya kalau bisa bicara dengan Panglima TNI, dengan Pak Jokowi, sikat itu politisi PKS tuh. HTI jangan cuma dilarang, tangkap. Udah kayak PKI mereka. Lebih bengal, lebih sadis lagi penggal-penggal kepala orang. Itulah mereka teroris. Mereka tidak cinta NKRI. Gitu aja lah. Udah puas saya. Terima kasih. Oke. Satu lagi ya. Ini karena tadi hanya
curhat itu tadi ya. Pak Hendro Firleso, silakan. Sebentar, Pak Hendro Firleso. Bisa nyalakan sendiri sepertinya Pak Hendro Firleso. Oh, silakan di-unmute. Sudah saya unmute. Ya, silakan. Terima kasih, Pak Paul. Saya menyimak dari tadi, dan semestinya agak miris kalau dari semua menyudutkan Israel. Dan semua membela Palestina, dan seperti Pak Paul bilang, seperti menyembunyikan suara Israel untuk rakyat Indonesia. Tapi di satu sisi ini Pak Paul, saya ini membaca catatan Ibu Monik, Shalom, Laksamana Ponto, ya, Shalom Pak Tobing, Shalom. Tentunya Ibu Monik tahu ini. Saya membaca catatan ini suatu cerita ya, suatu informasi yang diberikan oleh islamsiah.wordpress.com yang berjudul beberapa catatan dari Israel yang dibuat oleh Lutfi Asaukani. Nah, itu dia melihat sudut pandangnya Israel itu berbeda sekali. Di dalam cerita itu ya, saya tidak perlu cerita karena panjang sekali. Di dalam cerita itu akhirnya ditanggapi oleh Bapak Abdillah Toha, anggota DPR. Nah, ini di sini mereka berperang, jadi mereka mengutarakan, mereka akhirnya dia bilang ada kata-kata dari Lutfi Asaukani ini, Arab jangan enak-enakan saja. Itu Israel itu dibangun oleh Yahudi dengan keringat darah dan kerja keras, gitu loh. Jadi sekarang ini mereka mengambil itu, jadi di dalam cerita itu saya melihat sudut pandang sama-sama Muslim, sudut pandang yang berbeda. Jadi di satu sisi dia menggambarkan soal Syekh Jarrah dengan Masjid Al-Aqsa, dan itu di situ ada tembok ratapan, ada Temple Mount. Itu dia di situ kan memang ada ya, Ibu Monik jelas lebih tahu. Ada yang namanya mereka itu daerah perkampungan Islam dan perkampungan daripada Yahudi, daerah Yahudi, daerah Kristen, dan daerah Armenia. Di satu sisi dia menceritakan untuk daerah Islam. Ini berbeda sekali pandangan, dilihat dari bukit saja kelihatan bahwa di situ hijau semua katanya. Diceritakan keindahan tentang satu kota kecil yang namanya Syekh Jarrah. Tapi berita itu langsung disanggah oleh Bapak Abdillah Toha, anggota DPR. Kalau tidak salah itu Abdillah Toha dari partai P3 kalau tidak salah ya, Abdillah Toha itu ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Itu dia bilang bahwa yang membuat mereka itu jadi miskin, kumuh, itu diceritakan ada suatu lorong itu kumuh, isinya jemuran-jemuran, baunya kurang sedap, dan di situ gelap katanya. Begitu mereka masuk untuk daerah-daerah yang Yahudi, Armenia, dan Kristen, itu mereka itu hijau, bagus, tempatnya tertata rapi. Sampai mereka menceritakan begini, si Lutfi Asaukani, dia waktu berkunjung ke tempat suci Yahudi atau Kristen, dia itu bebas masuk. Tapi begitu dia masuk ke Masjid Al-Aqsa, 2 orang, ada satu dari Singapura dan satu dari Indonesia, itu dia langsung seperti ditanya, "Are you Muslim?" Terus dia disuruh membaca ada seperti kayak menghafal Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi di screening dulu, habis itu setelah mereka tahu bahwa dia betul-betul Muslim, mereka minta maaf. Akhirnya mereka berdua bisa berdoa di Al-Aqsa. Nah, ini mereka berdua ini mereka bingung, saya Muslim, mengapa saya masuk ke Masjid Al-Aqsa aja kok susah sekali, sedangkan saya bisa masuk ke tempat suci umat Kristen atau Yahudi, saya bebas. Dan di situ dia bercerita bahwa di waktu sholat itu hanya ada 2 saf. Jadi sedangkan di satu sisi untuk mereka-mereka yang
para peziarah ya, saya bilang ini mereka ini datang di dalam rangka tur. Mereka berkata bahwa aduh begitu luasnya jadi rame. Jadi yang satu di satu sisi sepi, di satu sisi rame. Dia bilang mengapa bisa begitu? Gitu loh. Jadi untuk umat Muslim sendiri, kalau mereka melihat langsung ke tempat yang ada di Syekh Jarrah, itu berbeda, sudut pandangnya sudah berbeda. Jadi yang satu kalau membela membabi buta, ya mereka mungkin berkhayal seperti di Indonesia sekarang ini. Tapi pada kenyataannya di sana memang ada perbedaan. Jadi untuk umat Muslim sendiri, mereka di sini mungkin banyak untuk mendukung ke Palestina, sedangkan yang ada di, kalau dia pergi ke sana, dia pasti akan mendukung Israel. Saya tidak tahu mengapa terjadi begitu. Apakah betul itu keadaan itu, Ibu Monik, yang ada di Syekh Jarrah? Terima kasih, Bu Monik. Luar biasa. Oke. Mungkin ini Ibu Monik dulu ya, baru ke Pak Laksamana Ponto dan Pak Nggak apa-apa, Jenderal saya Tobing. cari gambarnya dulu, Pak. Paul izin nyari Oh. gambarnya dulu. Saya Oke. cariin gambar supaya enak kelihatan Kalau langsung. gitu Pak Laksamana Ponto dulu yang Ya. menjawab ini tadi ya, Pak menjawab Opung JJ ya. Oke, silakan. Iya, jadi memang begini Pak. Kita ini memang informasi tentang Israel ini kan sangat kurang ya. Karena kita merdeka aja tahun 45. Israel baru hadir 48. Kita masih sibuk-sibuk itu tahun 45. Sehingga apa itu Israel kita enggak tahu. Kita tahu Israel 48. Sudah begitu dicekoki lagi bahwa kita punya hutang budi. Nah, ketika ini berjalan, tiba-tiba kita kan merubah dari yang saya bilang tadi, dari musyawarah mufakat menjadi one man one vote. Nah, akibatnya semua orang yang ingin masuk ke pemerintahan harus mendapat dukungan. Nah, inilah yang sekarang apa yang mau dipakai untuk mendapatkan cohesion force, ingin mendapatkan supaya saya ini kelihatan berguna bagi masyarakat. Nah, satu-satunya jalan yaitu mendukung Palestina, karena semua orang ini bahwa Palestina itu, Israel itu adalah biadab. Nah, kebetulan lagi perkembangan dunia saat ini sangat mendorong nilai-nilai kemanusiaan. Padahal nilai kemanusiaan itu ada sekarang gara-gara ada perang zaman dulu kan. Nah, kita begitu tahu diri, kita baru melek, kita meleknya melihat bahwa sekarang ada tata nilai baru. Nah, tata nilai baru ini sama Israel, dia tidak melihat itu. Bagi saya sama saja, pokoknya saya diganggu, saya sikat. Nah, tapi kita yang di Indonesia melihat seperti itu, ada tata nilai baru. Nah, karena tata nilai baru ini menguntungkan beberapa gelintir orang, jadi berita tentang Israel ya ditutup. Ditutup sedemikian rupa supaya tetap menguntungkan beberapa orang ini. Jadi kasus yang sekarang ini memang ini akhirnya memaksa orang untuk melihat Israel seperti apa sih. Jadi kalau tadi Pak ini Pancasila, ya memang kita harus ke situ. Kesalahan kita yang paling fatal itu adalah merubah sistem dari sistem musyawarah mufakat menjadi one man one vote. Itu melanggar dengan semangat Pancasila kan. Pancasila keempat itu musyawarah mufakat kan. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Permusyawaratan. Ini kita tidak lagi bermusyawarah sekarang, tapi kita ngambil vote. Nah, ini kesalahan yang kita buat. Jadi secara sistem ini sudah susah. Gara-gara sistem mendasar ini diganti, akibatnya ya ini semua tidak lagi ada kepentingan untuk negara, tapi kepentingan kepada pribadi-pribadi. Itu yang mendasar. Sehingga apapun yang kita buat, ini terutama orang-orang partai ya, terutama orang partai pasti ditutup. Dia mencari pembenaran-pembenaran untuk
mendapatkan keuntungan. Dia akan melihat. Jadi ya saya suka bilang, apa bedanya antara intelijen dan politikus? Bagi politikus yang banyak itu benar, tapi bagi intelijen yang banyak itu belum tentu benar. Nah ini, nah sekarang yang terjadi yang banyak itu benar, apapun itu benar. Nah kasus dengan Israel, ya Israel yang benar itu yang terus. Dan saya kira dari Israel pun merasa itu, dia merasa sehingga apa? Dia merubah sekarang partnership dibuat sama mereka. Dan saya kira ini sangat berhasil. Sangat berhasil. Satu saat pada titik tertentu nanti Indonesia pun harus memilih mau kemana saya. Kita sudah tertinggal. Satu saat kita tidak bisa membantu lagi. Coba lihat dari Pak Yusuf Kalla, setengah dari amal masjid kita kirim ke sana. Nah, coba. Ini mau ngapain beliau ini dengan adanya ini? Apakah mau mencalonkan diri lagi? Mau pengen jadi presiden? Itu perintah beliau kan sebagai ketua dewan masjid. Setengah dari amal masjid kita kirim semua sekarang kirim ke sana. Padahal di Nduga sana itu pengungsi Nduga yang sekian banyak gara-gara OPM, mana ada yang ngirim? Nggak ada. Biar sendiri. Tapi yang ada di seberang jauh di sana itu ibaratnya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Nah inilah yang saya bilang kan, ngapain kita urus orang jauh di sana, kita banyak masalah. Nah tapi ini kan melawan populis ya, nggak apa-apa. Kita kan rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa, tidak punya kepentingan untuk itu, melawan orang-orang yang punya kepentingan. Jadi sekarang ini memang kita hanya satu. Seperti kata Bu Monik tadi, kita sampaikan berdasarkan fakta empirik ya. Itu kita sampaikan. Nah, sekarang mereka ini selalu terjebak, selalu ditarik ke agama. Kita lupakan saja itu. Kita terus dengan fakta ini. Terus menerus. Satu saat itu anak-anak baru pasti akan melihat. Dan saya sudah mendengar ini ada rencana, ada pembukaan gereja Timur Tengah akan buka itu sudah. Tadi saya dapat informasi sudah ada persiapan gereja Timur Tengah. Jadi gereja ini memang isinya orang Timur Tengah, dia berjilbab, dia akan bersembahyang dengan lagu-lagunya ya Timur Tengah. Nanti kita lihat kalau itu jadi dibuka seperti apa tanggapan masyarakat itu akan lebih nanti memperlihatkan itu seperti apa pandangan. Gitu Pak. Luar biasa. Oke, ini lanjut dulu Ibu Monik ya. Sudah siap Ibu Monik? Iya. Oke, lanjut. Ya, terima kasih ya. Satu Pak JJ belum saya jawab itu. Oh iya, silakan. Oh iya sebentar. Ya, Pak Jendra dulu, lalu Ya, Ibu Monik. Silakan. Supaya Jadi jangan begini, lupa nanti. Among Boru, Opung JJ. Jadi pasca gencatan senjata ini ya, apa yang harus dibuat siapa? Dibuat orang negara kita, pemerintah negara kita. Tadi saya udah dapat informasi bahwa DPR menyarankan agar TNI mengirimkan pasukan peacekeeping ke sana. Peacekeeping bagaimana mau kirim? Iya, Pak. Mereka nggak tahu, itulah makanya anggota DPR juga nggak ngerti. Jadi pengiriman pasukan peacekeeping operation, tolong dibedakan ya. Ada pasukan peace operation, operasi perdamaian. Ada peacekeeping, penjaga perdamaian. Ada satu lagi peace building. Nah Indonesia hanya diizinkan 2, peace building sama peacekeeping. Tetapi ada persyaratan apabila kedua negara menyetujui. Bagaimana mau ngirim pasukan ke sana? Kita sudah memihak kok. Ponto yang dikirim. Keberpihakan. Ponto yang dikirim. Keberpihakan. Negosiasinya ke Ponto. Nah, ya itu tadi mau negosiasi sama siapa? Wong ke Libanon aja kita ngirim pasukan peacekeeping operation ke Libanon itu wah diplomasinya itu udah setengah mati itu karena Israel tidak setuju.
Yakin nggak Indonesia mau netral? Ya, makanya hampir dihajar sama Israel kan di Lebanon karena memakai doktrin yang salah. Nah, nggak boleh memakai doktrin militer kalau kita pakai peacekeeping. Makanya di PBB tidak ada doktrin, yang ada apa? Petunjuk, prosedur. Petunjuk. Coba tanya itu orang PBB. Oh, saya kan termasuk murid dan guru. Ya, multinasional. Jadi nggak ada doktrin militer di sana. Ketika terjadi kontak, itu gunakan doktrin militernya masing-masing. Tetapi PBB tidak ada. Bahkan doktrin intelijen aja nggak ada. Di sana hanya cuma informasi. Tanya aja, panggil aja orang PBB kalau nggak percaya. Ya, jadi kita mau ngirim pasukan peacekeeping, gencatan senjata. Nah, itu kalau di tingkat nasional. Kalau di Timur Tengah sana, waduh. Sekarang gencatan senjata ini menguntungkan siapa? Tadi di Israel katanya Israel melanggar gencatan senjata. Sekarang terjadi juga kan, karena gencatan senjata ini, emangnya Israel baru sekarang berperang? Atau sekarang berkonflik, udah berturut-turut. Ya nggak usah aneh, gencatan senjata ini temporer. Kemarin sudah saya sampaikan, ini keuntungan Israel atau keuntungan Hamas. Makanya aneh-aneh, penjajahan di muka bumi, penjajahan di bumi sendiri nggak jelas. Loh, bukankah tadi saya katakan, Bung Karno udah bilang kan, kita menghadapi Belanda lebih mudah daripada menghadapi bangsa sendiri. Dan ini kenyataan kan? Saya kan tadi katakan, kalau masih ada istilah mayoritas, minoritas, itu penjajahan. Kalau masih ada istilah pribumi dan pribumi, itu penjajahan. Ya makanya coba kita cari definisi penjajahan di zaman kolonial sama sekarang beda nggak? Kong. Makanya harus ada redefinisi lagi. Seperti mendefinisikan teroris. Pusing, PBB aja pusing mendefinisikan teroris. Ya. Definisi radikal. Ya, memang beda. Nah, itu makanya perlu di-redefine karena eranya sudah peperangan informasi. Kita bisa bacok-bacokan kok gara-gara terminologi. Nah, ini jadi di tingkat nasional, apa yang mau kita buat sekarang? Ya hanya mengevaluasi lah keputusan yang sudah diambil salah atau benar. Atau ngotot. Keputusan yang sudah diambil. Yang ngotot itu siapa? Tadi Pak Ponto, kawan saya udah bilang, apakah keputusan itu melalui proses musyawarah untuk mufakat? Nah, kebetulan saya kan belum menjelaskan yang apa kita tayangkan hari ini kan Pak Paul, nanti hari Jumat kita buka habis. Ya, kita buka habis bagaimana sebenarnya proses pengambilan keputusan. Apakah sektoral saja? Sekarang saya tanya, ketika pemerintah mengutuk Israel, apakah TNI udah diajak? Apakah tokoh adat sudah diajak? Apakah tokoh agama sudah diajak? Tokoh intelektual sudah diajak? Masih sektoral. Kalau di Kemenlu itu hanya bisa bahasa Inggris, banyak orang bisa bahasa Inggris. Kalau masalah jadi Menteri Luar Negeri, jadi dubes itu karena tahu hubungan internasional, saya juga tahu kok. Diplomasi politik luar negeri tidak akan bisa berjalan dengan mulus kalau tidak ada gun diplomasi. Emangnya konferensi meja bundar ketika kita merdeka, apakah tidak ada gun diplomasi menggelar pasukan yang namanya apa? Trikora, pasukan Mandala. Tolong dulu. Ada nggak mungkin diplomasi politik saja bisa berjalan tanpa ada diplomasi gun diplomasi. Lah kita sekarang mau ngirim pasukan ke sana, kekuatan dan kemampuan kita udah siap. Sementara ancaman dalam negeri urak-urakan. Itulah yang diinginkan para kadron supaya pasukan keluar di dalam kosong. Otaknya di mana? Lawanlah kita yang alih strategi ini. Kan itu maunya, biar kacau semua. Berapa pasukan yang harus dikerahkan? Sekarang di Lebanon ada berapa? Sekarang di Papua ada berapa? Kosong. Makanya dulu saya sama Kolonel Suini kita menyarankan adanya Global Peace Operation Initiative karena negara-negara akan terjadi perang. Itu nubuat dari Tuhan. Baca di Kitab Wahyu. Ya, itu udah jelas akan terjadi peperangan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, wabah, penyakit, bencana alam. Udah jelas, itu udah petunjuk.
Udah instruksi, waspadalah. Malah kita bukan waspada, malah kita mau terlibat. Tapi itu tadi, karena beda. Beda apanya? Beda dogmanya, beda doktrinnya. Kalau kita tidak menggunakan yang saya katakan kemarin, 10 paradigma nasional, siapapun, apapun jabatannya, kalau dia mengaku warga negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan warga negara khilafah ya, harus tunduk kepada ajas-ajas. Kalau tidak tunduk, ya pecah kita. Dan saya udah katakan, kalau kita pecah, nggak akan bisa bersatu lagi. Percaya sama saya. Emangnya kalau Batak merdeka, dia nggak bisa makmur? Nggak bisa berjaya? Waduh, jangan bilang, tunggu dulu. Ya, nanti terjadi Zionis Batak lagi nih. Berat nih, sekarang udah muncul paradigma baru lagi. Terminologi, Zionis Kristen. Aduh, Zionis Nusantara. Macam-macam sekarang dibikin media. Tapi itu harus kita tangkal. Itulah namanya peperangan informasi. Harus dihadapi, jangan dibiarkan. Nah, besok kapan ada waktu saya sampaikan ya, doktrin peperangan informasi. Yang digunakan jadi acuan kalau kita menggunakan kekuatan dan kemampuan militer. Bukan hanya kemampuan kekuatan militer, kemampuan nasional juga. Ya, oke lah, ini terjadi peperangan informasi yang sangat dasar di negara kita ini. Akibat konflik Israel dan Palestina, kita di sini yang ribut. Ya, oke lah, itu aja dari saya, Bapak. Mungkin Pak Opung JJ sudah paham lah ya. Kira-kira apa yang saya maksudkan tadi. Terima kasih. Luar biasa. Langsung Ibu Monik. Oke. Ke belakang, catatan, buka aja sebenarnya. Iya, tadi pertanyaan. Saya share screen dulu. Ini lokasi sejarahnya Pak Hendro yang tadi nanya ya. Kelihatan ya semua? Ya. Bapaknya masih ada nggak Pak Hendro-nya? Ada. Pak Hendro tuh ada ya. Subuh biasanya. Iya, jadi Pak Hendro di nama lokasinya sejarah di sini. Ini Hebrew University dekat sekali berarti, tetapi kemarin pusat ramenya tuh di masjid ya. Masjidnya kan bukan di sini. Masjidnya kan di ini sejarah Pak. Kelihatan ya. Ini sejarahnya masjidnya di sini nih, dekat dengan Western Wall, tembok ratapan. Mereka mau masuk di Damascus Gate sini nih, Damascus Gate baru mau ke sini, ke mana Al-Aqsa. Jadi di sini rame, di sini ada kasus ya. Kasusnya apa? Karena ada 13 properti yang mau digusur. 13 ya, bukan ratusan atau ribuan. Tapi ngamuknya di Gaza. Gazanya di mana? Di sini. Jaraknya berapa? Sekitar 70-an kilo. Gitu. Jadi kalau kita mau memahami Israel, kita harus paham bahwa Israel dan Palestina itu wilayahnya kayak gini ya. Gaza sebelah sini, tepi barat sebelah sini. Untuk dari Gaza mau ke tepi barat harus lewat Israel. Ini emang negara aneh nih. Palestina itu adalah negara dalam negara. Nah, ini sejarahnya kayak gimana sih nih? Ada makam imam besar zaman Romawi namanya Simon Hasadik. Gitu ya. Jadi inilah yang membuat konflik karena orang-orang Yahudi sebelum tahun 1948 kawasan Yerusalem Timur diambil oleh Yordania, sudah ada orang-orang Yahudi, pemukiman Yahudi di sini. Ketika pemukiman Yahudi itu kembali tahun 1967 karena Yordania kalah perang dari Israel, maka diambillah wilayah ini dan rumah-rumah yang ada ini kembali dihuni oleh orang Yahudi. Sebetulnya ini keributan properti biasa gitu loh. Kayak di Indonesia kan banyak penggusuran dan sebagainya. Kalau tadi Bapak Hendro bertanya, kawasannya katanya hijau. Ya, seperti ini sih Pak, standar aja. Pohon ya ada. Kayak gini Pak. Kurang lebih ya seperti ini.
Itu sih dari saya. Jadi memang ngomong-ngomong pada sudah tahu kan bahwa kemarin itu kenapa terjadi bentrok di di Al-Aqsa. Jadi rupanya gini Bapak Ibu, setiap hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, pemerintah Iran itu membuat satu hari khusus yang namanya Hari Al-Quds. Hari Al-Quds Global. Mereka akan mendemonstrasi kemana-mana untuk demo anti-Israel. Nah, itu kebetulan berdekatan dengan Hari Yerusalem orang Yahudi, Hari Yerusalem beneran gitu loh kemarin. Jadi ada unsur kesengajaan dan ini yang tidak bisa saya ungkapkan kemarin gitu loh. Saya ingin kasih tahu bahwa kalau kita cek di media-media Iran akan menemukan informasi Al-Quds Day versi Iran gitu. Dan kalau Bapak Ibu lihat di berita BBC misalnya, pada saat Al-Quds Day di Iran, mereka akan membuka tempat pendaftaran untuk mereka bersyuhada gitu. Jadi memang ada semangat untuk ada semangat kekerasan di situ gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sekali lagi fakta Israel hanya menghadirkan fakta-fakta. Tetapi mungkin fakta-fakta itu bagi sejumlah orang saat ini betul-betul membuat mereka kelabakan. Sehingga mereka panik, sehingga yang terjadi adalah upaya-upaya untuk menjatuhkan karakter, memberikan narasi-narasi yang mungkin tidak berimbang. Tetapi saya berharap kita semua jangan sampai terpeleset sehingga kita akan dituduh masuk ke ranah agama, itu satu, jangan sampai. Kedua, tidak perlu untuk menjadi membalas gitu ya, dengan menghakimi mereka dan juga dengan membuat konten-konten yang narasinya justru akan membahayakan keberadaan kita nih, yang sedang mengungkap fakta, sedang membongkar fakta. Itu aja permintaan saya, terima kasih. Luar biasa.